sekarang kita belajar apa? PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, karena tadi udah olahraga dan udah semangatnya, walaupun tadi capek, sekarang kita belajar PPKN. Semangatnya itu jangan tetap hilang, sama semangatnya itu seperti pada saat olahraga tadi, pada saat pendidikan jasmani tadi. Nah, hari ini di PPKN kita belajar lanjutannya yang kemarin, yaitu gotong royong di lingkungan rumah. Sebelumnya di pendidikan Pancasila kita udah belajar apa aja? Gotong royong di lingkungan masyarakat. Kemarin itu udah belajar gotong royong di lingkungan masyarakat. Tentang pahlawan. Nah, gotong royong di lingkungan masyarakat, masih ingat contoh gotong royong di lingkungan masyarakat apa aja? Gotong royong membersihkan parit. Selain itu, Ibu mau dari kelompok sana dulu. Gotong royong di lingkungan masyarakat, kita review ulang pembelajaran sebelumnya. Gotong royong tadi membersihkan parit. Kalau dari kelompok ini gotong royong di lingkungan masyarakat apa aja sih? Contohnya membangun rumah. Boleh. Dari kelompok sini, gotong royong di lingkungan masyarakat. Membersihkan masjid. Masjid juga merupakan lingkungan dari masyarakat. Kita juga harus ikut andil dalam membersihkannya. Oke, Ibu dari kelompok belakang. Contoh gotong royong di lingkungan masyarakat sebelum kita masuk ke lingkungan rumah. Membantu membersihkan selokan. Dari kelompok sini, membersihkan taman. Di kampungnya ada taman. Ada
Gotong royong itu mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan secara bersama-sama. Makanya segala sesuatu itu tuh kita lakukan secara bersama-sama itu dia jadi lebih mudah. Kayak bersihin rumah deh, dari halaman, rumah depan, rumah belakang, dapur, halaman belakang. Kalau kita sendiri yang kerjain, berat atau mudah? Berat kan? Makanya coba kalau kita gotong royong, pasti bakalan lebih ringan. Jadi gotong royong ini tanggung jawab siapa sih? Bersama-sama. Kalau di rumah berarti gotong royong ini tanggung jawab siapa aja? Anggota keluarga. Ada siapa aja berarti? Membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Nah, di sini ada beberapa contoh gotong royong di lingkungan rumah. Yang pertama itu ada membantu ibu memasak. Di sini yang perempuan suka bantu ibu memasak nggak? Apa aja? Indomie, foto-foto, masak air hangat. Yang laki-laki sering bantu ibu memasak di rumah nggak? Nggak. Nah, di sini ada sebuah cerita. Hari itu ibu sedang memasak untuk acara arisan. Ibu memasak banyak makanan agar cepat selesai. Ibu meminta bantuan Adi dan Ani. Mereka diberi tugas masing-masing. Adi bertugas mencuci sayur dan buah-buahan, serta Ani bertugas mengupas dan memotong buah-buahan. Mereka bekerja dengan rukun dan senang. Ibu sangat senang karena mereka membantu di dapur. Pekerjaan ibu menjadi lebih ringan dengan bekerja sama. Pekerjaan cepat selesai. Nah, acara arisan biasanya masakan kita tuh banyak atau sedikit? Kira-kira kalau ibu sendiri yang di dapur, kira-kira ibu tuh bakalan bisa selesai atau enggak? Enggak kan? Makanya kita butuh bantuan. Bantuan siapa di situ? Ibu membutuhkan bantuan dari siapa? Adi dan Ani. Adi itu bertugas untuk apa? Mencuci sayur-sayuran. Kalau si Ani mengupas dan memotong buah-buahan. Si Adi itu laki-laki kan, tapi dia mau bantu ibu memasak di rumah. Jadi anak-anak ibu, kalau nanti di rumah orang tuanya lagi minta bantuan, kerjain aja walaupun cuma motong. Contoh yang kedua ada membersihkan rumah. Silakan satu orang baca. Oke. Rumah adalah istana keluarga kita. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya merasa nyaman.
membersihkan saluran air. Kalau tugasnya ibu kan Menyiapkan makanan. kalau tugas ibu iya tugas ibu di situ mengepel rumah. Ibu menyapu lantai, mengepel dan menyediakan makanan. Anak yang lebih besar tugasnya apa kak? Membantu ayah. Anak yang lebih kecil membantu ibu. Nah di situ mereka bekerja sama kan. Nah dengan kerjasama ini bisa membuat tali persaudaraan itu lebih erat. Bukan kakak sama kakak adik sendiri, kakak sama adiknya nggak saling tegur-teguran. Dengan adanya kerjasama, tali persaudaraan kita di rumah itu bisa semakin lebih erat. Nah, yang ketiga itu ada contohnya merawat tanaman. Ibu mau satu orang lagi untuk baca? Silakan. Rawat tanaman. Menanam tanaman hias dan tumbuhan pelarangan rumah banyak manfaatnya. Selain menambah keindahan, tanaman juga membantu menyaring udara kotor sehingga udara yang kita hidup semakin segar. Jika di halaman rumah kita terdapat banyak tanaman dirawat dengan baik agar pekerjaan merawat tanaman akan bersurat jika dilakukan sendiri. Tetapi dengan kerjasama seluruh anggota keluarga, pekerjaan merawat tanaman menjadi ringan karena ada pembagian tugas. Misalnya, ayah tugas memotong ranting dan daun-daun kering, ibu tugas mengumpuli, anak-anak tugas menghidangkan tanaman. Dengan gotong royong, pekerjaan merawat tanaman menjadi ringan karena rumah menjadi nyaman dan indah dengan adanya tanaman hias di rumah. Nah, dari bacaan tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Satu keluarga membersihkan merawat tanaman. Merawat tanaman. Ayahnya bertugas ibunya, anak-anaknya. Nah, anak-anak itu sering juga kan merawat tanaman di rumah. Sering pernah sesekali ngapain? Menyiram tanaman, menambahkan pupuk. Dan ini merupakan contoh gotong royong di lingkungan rumah. Sekarang, ayo bercerita. Sekarang, coba ceritakan kegiatan gotong royong yang pernah kamu lakukan di rumah. Kira-kira di sini siapa yang mau bercerita kegiatan gotong royong yang pernah dia lakukan di lingkungan rumah? Masa iya nggak pernah gotong royong? Pernah. Jadi coba ceritakan. Ya. Oke. Maju boleh. Ya. Kasih dulu tepuk tangan untuk temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika masih ada yang belum paham, masih ada yang mengganjal, silakan untuk ditanyakan. Udah paham semua? Sudah.
silang